Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mang Dayun, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah cerita horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Dayun akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Weton Kramat. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Wamia. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang sudah saya sertakan, ada di deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tiba di kediaman Waluyo, Yayu digiring menuju rooftop bangunan. Di sana, Waluyo yang mengenakan pakaian serba hitam tengah berdiri membelakangi mereka. Ia menatap langit malam sembari merokok. Yayu dihempaskan ke lantai. 3 orang kepercayaan Waluyo meninggalkan mereka berdua. Demi apapun, Yayu kini merasa jantungnya bukan berdetak di rongga dada, melainkan lebih terasa di kepala, memenuhi isi kepala. Napasnya bertalu-talu kala menanti respon kemarahan Waluyo. Namun pria bangsawan itu nampak tenang. Ia bahkan belum membalikkan tubuhnya sejak tadi. Usai sebatang rokok habis dihisap, barulah ia berucap dingin. Sedemikian dingin, hingga Yayu bisa merasakan bagaimana bulu-bulu tubuhnya meremang. Luru wong sing setya pancen angel yo. Menawa aku entuk wong sing keliru, nanging perkara iki ora oleh mandeg ning tengah dalan. Sliramu mudeng toh? Dengan bibir gemetar Yayu menjawab pelan. Inggih Ndara. Waluyo membalikkan tubuh. Ia lalu menatap Yayu lekat. Gemeletuk rahangnya menjadi tanda bahwa ia tengah menanam marah. Rungokno Yayu, sliramu kudu nginep ning kene. Saora-orane nganti tujuan awak dhewe kasil. Yayu membungkuk hormat. Dalam hati ia mendesis, kita siapa yang dimaksudkan Waluyo? Sebab Yayu merasa tujuan mereka tak sama. Bahkan Nyi Ratni sekalipun punya tujuannya sendiri. Selama beberapa pekan, Waluyo kerap mondar-mandir di depan kediaman Robertan. Rumahnya itu sepi. Dedaunan kering menumpuk di halaman. Saat malam, tidak semua lampu dinyalakan. Sungguh berantakan. Entah sedang apa Robertan di dalam sana. Yang jelas lebih horor melewati rumah itu ketimbang melewati rumpun bambu. Waluyo tertawa puas. Itulah akibat yang pantas untuk mereka yang merempas apa yang dimiliki Waluyo. Setelah ini, pihak lainnya akan berpikir 1000 kali untuk menguasai BUMS peninggalan klan Santoso. Jika semua takut mati, maka hanya Waluyo yang akan berani. Dengan halus, Waluyo mengendarai mobilnya pulang ke rumah. Ia hendak menemui Yayu dan mengatakan sesuatu yang penting. Namun saat ia tiba dan melihat Yayu sedang mengepel di area lantai 3, ia marah bukan main. Di dekat situ, ada Sundari yang asik ongkang kakinya, seraya nonton televisi. Pembantu satu itu agaknya kurang tahu diri. Mentang-mentang anak Nyi Ratni, dia terkadang menganggap diri spesial. Sundari! Bentak Waluyo. Sundari terkejut dan langsung berdiri kaku, bak patung pahlawan. Yayu nang kene dudu babu. Dheweke mikul perkara sing luwih gedhe. Kowe kudu ngrumangsani. Sundari menelan paksa saliva. Tenggorokannya mendadak kering. Segera ia menggantikan tugas Yayu. Sementara Yayu berlalu mengikuti langkah Waluyo menuju selasar balkon. Di balkon itu, Waluyo berucap serius. Bersiaplah, ora suwe maneh, sliramu bakal ningali langsung omong-omongku marang Robetan. Dheweke kudu ngerti kedadian saknyatane. Yayu terenyah. Sepasang matanya membincing heran. Rahasia apa lagi yang belum diketahuinya? Di titik ini Yayu mulai curiga bahwa klan Waluyo tidak sepenuhnya jahat.
Pasti ada alasan di balik semua ini. Tinggal di kediaman Waluyo, Yayu bersyukur akan kemarahan Bu Agni, istri Waluyo. Ia tak membedakan status sosial, yang mana selalu mengajak Yayu makan di meja yang sama. Meski demikian, Yayu tetap menjaga batasan. Walau kebaikan selalu ditunjukkan, makin kesini Yayu makin peka bahwa Bu Waluyo atau sapaan untuk Bu Agni di kediaman itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Sepertinya ia mengidap suatu penyakit, sebab bobot tubuhnya kian bersusut. Wajahnya pun tak berseri seperti sedia kala. Wanita bangsawan itu selalu tersenyum, menutupi apa yang tengah dialaminya. Anehnya Pak Waluyo tak sadar, selalu sibuk atau mungkin menganggap perubahan fisik istrinya adalah fenomena normal dalam fase pernikahan. Sebaliknya, Yayu mencium adanya pengaruh santet pada tubuh Bu Waluyo. Sesuatu yang amat gelap, amat jahat, yang perlahan-lahan menghancurkan dari dalam. Tepatnya pagi itu, Bu Waluyo muntah-muntah saat sarapan pagi. Ia berlari ke kamar mandi untuk menuntaskan isi perutnya. Pak Waluyo yang terburu-buru ke kantor terpaksa menelpon dokter pribadi untuk menjenguk. Setelahnya ia berangkat. Sementara Yayu yang membututi Bu Waluyo hingga ke kamar mandi dibuat kaget. Darah kehitaman memenuhi wastafel. Bu Waluyo segera menghidupkan keran sehingga air membersihkan jejak darah. Mulutnya dikumur agar Yayu tak curiga. Yayu pun berlalu pergi. Ia menyimpan perkara itu rapat-rapat. Di area lantai 1, Yayu berpapasan dengan Sundari. Gelagat pembantu itu terkesan judes. Makin kesini makin tak suka sama kehadiran Yayu. Orang yang berhasil melewati badai tak akan terpengaruh oleh gerimis. Yayu menganggap Sundari bukan rivalnya. Namun ada kalimat Sundari yang membuat Yayu kesal. Kalimat yang selalu diulang-ulang, seakan Yayu adalah ancaman baginya. Orang rumangsani yo kowe. Nembe-nembe nginep ning omah iki, wis nyendaki Pak Waluyo. Aku sing suwe nyambut gawe ning kene, angel nemen nyedaki wong kuwi. Yayu melengos. Bagaimanapun ia harus fokus membantu Waluyo mencapai tujuan utama. Soal Sundari yang menyukai Pak Waluyo, itu di luar kapasitas Yayu. Sebab pada dasarnya, orang seperti Waluyo bukanlah tipe idaman Yayu. Yuk, ditimbali bapak, kliramu arepe diajak ketemu Pak Robertan. Dengan lembutnya Bu Waluyo mengetuk pintu kamar Yayu. Dalem, sampun siap Ndoro. Sekedap malih dalem medal. Hari itu adalah hari di mana Waluyo mengatur pertemuan rahasia dengan Robertan dan Yayu diminta menyaksikan. Jam hampir menyentuh angka 9 saat mereka berangkat. Malam itu langit lumayan terang. Mobil yang dikendarai Waluyo bersisikan 5 orang. Selain Waluyo dan Yayu, ada pula Petrus dan 2 preman kaki tangan Waluyo. Yayu merasa cemas. Ia berharap semoga tidak akan terjadi apa-apa pada Robertan. Arah yang dituju ternyata cukup jauh dan sepi. Yayu lalu bertanya pada Petrus. Pria berdarah asli Papua itu mengatakan bahwa mereka kini memasuki daerah berinisial TP. Beberapa waktu kemudian, mobil merangsek ke jalanan sempit di kawasan jarang penduduk. Tepatnya di suatu area lapang, di bawah sinar rembulan. Robertan sudah menunggu di situ. Ia sendiri tanpa pengawalan. Sejak dahulu, keluarga besarnya tak memakai jasa bodyguard. Kaum Tionghoa agaknya pelit, bahkan dalam hal keselamatan diri. Waluyo dan Yayu segera turun, sementara Petrus dan 2 lainnya mengamati dari dalam mobil. Posisi mobil Waluyo dan mobil Robertan saling berhadapan. Sinar lampu dari keduanya menerangi pertemuan malam itu. Robertan tersenyum sinis kala melihat Yayu yang bersama Waluyo. Perempuan setan, sudah saya duga. Desis Robert parau. Tangan kanannya merogoh sesuatu dari saku jas. Menyadari bahwa itu adalah pistol, Yayu segera berlindung di balik punggung Waluyo. Saat itu juga, kedua tangan Waluyo telah duluan menggenggam pistol. Bahkan bentuk dan ukurannya jauh lebih berbahaya
dari milik Robertan. Kamu tahu soal tanah itu, tapi kenapa kebenarannya dikaburkan? Tegas Waluyo. Robertan masih memandang sinis. Salah besar, mengambil apa yang bukan milik kalian. Ketahuilah, tanah itu adalah tanah ulayat bagi klan Waluyo. Ada darah yang tumpah saat nenek moyangku mempertahankan tanah itu dari penjajah. Ada janji yang diikrarkan pada anak cucu di atas tanah itu. Ini bukan soal uang atau materi. Sebagai orang Jawa yang menjunjung nilai budaya, apapun akan saya lakukan untuk mendapatkan kembali tanah itu. Robertan terkekeh akan ucapannya lolos dari mulut Waluyo. Sepasang mata sipitnya benar-benar tertutup saat tertawa. Turunan Tionghoa itu ternyata keluarganya punya masalah lama dengan keluarga Waluyo. Apa sebelumnya meninggal kakekmu tidak bicara terus terang bahwa dia meminjam sejumlah uang pada kakek kami yang tidak pernah diganti? Robertan membalas santai, seolah apa yang dilakukan keluarganya adalah lumrah dalam hutang piutang ala Tionghoa. Lerian Santoso hanyalah penerus kepemilikan tanah itu. Begitu pula aku. Kau sudah menyantet seluruh keluarga besarku. Kami diam bukan berarti tidak tahu. Imbu Robertan. Waluyo bergeming. Anak buahnya sudah siaga di dalam mobil. Yayu yang masih berlindung di dalam tubuh Waluyo cukup tercengang mendengar tuturan kedua belah pihak. Kakek saya memang meminjam sejumlah uang, tapi asal kamu tahu, dia tidak menggadaikan tanah ulayat di atas hutang itu. Justru kakek kalian secara biadab menodai mendiang nenek kami. Makanya utang itu tidak pernah dilunasi. Ucap Waluyo dengan nada bergetar, menahan perasaan campur aduk. Yayu tak mampu bernapas. Ternyata itulah penyebab kenapa Waluyo tega menyantet hingga memelihara jin. Urusan tanah ulayat menyangkut hak keluarga besar, bukan kepentingan pribadi. Dan Waluyo sementara berjuang. Sudah kubilang, kami hanya meneruskan kepemilikan tanah itu. Tidak ada urusannya dengan masalah apapun di masa lalu. Ketus Robertan. Jika kau merantau ke Jakarta, meniti karir, hingga menjilati bokong lerian hanya untuk mendapat tanah itu kembali. Ledek Robertan. Kedua kaki Waluyo gemetar di tempatnya berdiri. Hinaan dari Robertan membuatnya meremas gagang pistol. Sialnya, Yayu secara refleks mengembaskan pistol dari tangan Waluyo. Ia sangat takut jika Waluyo sampai menembaki Robertan. Tentu saja Robertan segera mengambil kesempatan. Ia mengacungkan pistol ke depan. Namun belum sempat menarik pelatuk, tiba-tiba rentetan tembakan menghujani tubuhnya. Petrus dan dua lainnya lebih dulu bertindak dari titik persembunyiannya mereka. Robertan ambruk ke tanah, sementara Waluyo dengan emosi melayangkan satu tamparan keras di pipi Yayu. Sial, kowe enggal wae nggawe aku mati, bentaknya. Yayu menangis. Ia tersungkur memeluk kedua kaki Waluyo. Di saat yang sama, Petrus dan dua lainnya membidikan pistol ke arah Yayu. Tidak ada yang dapat dipercaya dalam hal ini. Siapapun bisa berubah dalam sekian detik bila terdesak. Perempuan ini berbahaya, bos, seru Petrus pada Waluyo. Sebaiknya dilenyapkan saja. Tahan Petrus, larang Waluyo sembari satu tangannya melindungi Yayu. Petrus dan dua lainnya lantas menyarungkan pistol mereka. Yayu ini gadis kampung. Dia gelagapan melihat senjata api. Jadi masih bisa ditoleransi. Petrus mengangguk paham. Ia lantas beralih menyuruh anak buahnya membereskan jasad Robertan yang tergeletak di tanah. Demi apapun, Yayu trauma berada di situasi ini. Seperti berada dalam film action. Yayu belum percaya yang barusan terjadi. Jasad Robertan dimasukkan ke mobilnya sendiri.
Petrus bersiap mengemudikan mobil itu ke suatu jurang yang menurut Waluyo bisa dialibikan sebagai kecelakaan murni. Butuh sekitar 3 jam untuk tiba di lokasi jurang. Jurang itu berada di suatu jalur yang sepi. Petrus menyiram bensin ke sisi bagian dalam mobil. Ada sepotong bahan peledak yang juga disisipkan pada jasad Robertan. Beramai-ramai mereka mendorong mobil itu ke bibir jurang. Mobil akhirnya meledak dan terbakar hebat kala menyentuh dasar jurang. Mereka segera meninggalkan lokasi dan bergerak menuju Jakarta. Suasana menjadi lebih hening. Tak ada pembicaraan di dalam mobil. Petrus yang menyetir sengaja memutar haluan ke kompleks perumahan mewah di mana rumah Robertan berada. Rumahan megah itu gelap total. Aura-aura mistis begitu kuat terasa. Apalagi dari area lantai 2 di mana kaca-kaca jendela terbuka lebar. Yayu memekik kala sesosok kuntilanak muncul di jendela paling sudut. Wajahnya rusak dengan rambut berurai berantakan. Petrus segera mempercepat laju mobil. Di samping Petrus, Waluyo bergumam pada diri sendiri. Saiki kuwi omahmu, ora ana sing bakal eron-eroni sliramu. Beberapa hari kemudian, kematian Robertan menjadi trending topik di sentro Jakarta. Polisi mulai mengusut penyebab kematian dan tim SAR membantu evakuasi jasad korban yang hanya tersisa potong-potongan kecil akibat ledakan. Di masa-masa itulah, Waluyo melarikan diri ke villa rahasianya di puncak. Segala upaya mistis dilakukan bersama Nyi Ratni agar kasus itu tak menyeret dirinya. Bu Waluyo pun nampak khawatir. Menit detik ia bondar-mandir di beranda rumah, memastikan bila tak ada polisi yang datang. 2 bulan kemudian barulah polisi mengumumkan bahwa kematian Robertan adalah murni kasus bunuh diri. Pemecatan karyawan secara besar-besaran dan status-status menolak yang pernah diunggahnya ke media sosial menjadi bukti ia mengalami depresi. Tentu saja hal ini membuat Waluyo lega. Bu Waluyo sangat gembira saat suaminya kembali. Mereka berbincang di ruang mistis yang terletak di lantai 3. Ruang itu didesain serba hitam dengan lampu yang sangat remang. Yayu memeluk pintu, masih ragu-ragu untuk masuk. Bu Waluyo langsung menyuruh Yayu mendekat. Sementara Pak Waluyo menatap bangga pada Yayu. Yuk, seliramu lahir stuk kliwon tepat di tanggal piro? Tanya Waluyo. Tanggal 9 Doro Kakung. Telaya yuk. Telayak kabeh perkara kabeh iki lancar. Bu Waluyo mengernyit memandang sang suami. Maksudinipun pripun, Pak? Setuk kliwon tanggal ganjil pancene angel diluru. Saking kuate aurane nglancarke kabehane ilmu hitam. Awak dhewe utang budi karo Yayu. Urai Waluyo. Nggih, menawi mekaten diundhaki mawon upahipun Yayu. Sirane pantes dipantu ingkang mekaten. Balas Bu Waluyo. Wis mesti awak dhewe undhaki. Malah Yayu oleh nyambut gawe karo awak dhewe nganti salawase. Iya to Yu? Pak Waluyo begitu semangat. Ada binar harap saat dirinya menatap Yayu. Sementara istrinya yang sekarang nampak kurus dan pucat selalu setuju dengan keputusan Waluyo. Yayu menunduk. Ia sudah berjanji pada ibunya di dusun bahwa saat hutang pada juragan Kusnaedi telah lunas, maka ia akan pulang ke dusun. Yayu merasa sudah lebih dari cukup ia membantu keluarga Waluyo. Namun kenapa tindakan Waluyo selalu melenceng dari kesepakatan awal? Yayu dibuat dilema. Yuk, tegur Bu Waluyo. Seliramu gelem toh terus nyambut gawe ning kene. Aku loh luwe ayem karo seliramu timbangane karo Sundari. Bibir Yayu bergetar. Ia harus menjawab apa? Upah kerja memang besar, tapi hati orang siapa yang tahu? Orang yang bergelut sama ilmu hitam sudah tentu bukan orang baik. Yayu lantas mengalihkan pembicaraan.
Kabaripun Mira kados pundi ndoro? Kula kok kimutan kalih kiyambakipun. Mira. Ketus Waluyo salah tingkah. Dari mimik muka, ia sepertinya tak enak membahas yang satu itu. Namun karena Yayu terus menatapnya, ia akhirnya bicara jujur. Mira ojo muk takuk meneh yuk. Dheweke wis ninggal. Hening. Yayu berusaha bersikap tenang mendengar pengakuan Waluyo. Yayu sebenarnya hanya pura-pura bertanya. Ia paham betul. Saat Leran Santoso meninggal artinya Mira, yang adalah media santet, juga meninggal. Ora perlu sepanang perkara sing dudu tugasmu yuk. Mira ninggal nanging keluargane nampa santunan gede. Kawitmu lo wis ngono kesepakatan yuk. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Yayu kini lega karena santet 3 generasi yang dijalankan Waluyo sudah berakhir. Di kediaman itu, Yayu bertugas di area luar rumah. Mulai dari menata pekarangan, membersihkan halaman hingga merawat tanaman. Sekali-kali ia dipanggil jika Waluyo ingin berbagi cerita tentang posisinya di BUMS, peninggalan Leharian Santoso dan Robertan. Jadi, karena tak ada lagi sanak saudara yang tersisa, dan kebetulan Waluyo sejak awal adalah mitra kerja yang setia, maka BUMS itu sepenuhnya jatuh ke tangan Waluyo. Kehidupan keluarga Waluyo berkembang pesat, jauh lebih mewah dari sebelumnya. Bu Waluyo bahkan telah membuka outlet penjualan tas-tas branded di banyak kota. Ia juga menggeluti bisnis berlian. Namun, tetap saja tak bisa dipungkiri kalau bobot tubuhnya memprihatinkan. Semakin kurus, semakin pucat. Itu bukan saja dialami oleh Bu Waluyo. Yayu pun mulai mengalami hal yang sama, malah lebih mengerikan. Yayu sering sulit tidur dan mendapat gangguan demi gangguan mistis. Semua itu membuat fisiknya melemah, lingkar mata menghitam, juga lebih pendiam. Bu Waluyo yang melihat perubahan fisik Yayu merasa prihatin. Namun lagi-lagi ia memilih tak bicara apa-apa, sebab dirinya pun merahasiakan penyakitnya. Oktober adalah puncaknya musim panas di Jakarta. Malam hari yang seharusnya suhu turun, ini malah sebaliknya. Yayu benar-benar gerah berada dalam kamar. Entah sudah berapa kali dia membolak-balikan badan di atas ranjang. Sulit sekali untuk terlelap. Terdengar stand clock dari lantai 1 bertentang sebanyak 12 kali. Yayu bangkit lalu terduduk di pinggir ranjang. Oleh karena temperatur udara masih juga panas, ia kemudian berpikir untuk mencari angin segar di luar rumah. Di luar rumah ia duduk di bangku kayu jati yang ada di tengah taman. Semilir angin berembus di titik itu. Yayu sangat menikmati. Manakala kelopak mata Yayu terasa berat oleh kantuk, ia menangkap bayangan sesosok wanita di area belakang taman. Sosok itu nampak gelisah mencari sesuatu. Lamat mengamati, baru Yayu sadar kalau sosok itu tidak menapak tanah. Ia bergerak ke sana kemari dengan hanya melayang. Lebih parahnya lagi, Yayu merasa tak asing sebab perangainya mirip Bu Waluyo. Hati kecil Yayu tersentil. Ia khawatir karena sejauh ini Bu Waluyo belum sehat jasmani. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Oleh sebabnya itulah Yayu bergegas mengejar Bu Waluyo. Doro ibu, panjenengan awit menopo dalu-dalu wonten Jawi, menawi wonten ingkang kesupen kersane dalem padosaken. Tegur Yayu dari balik punggung Bu Waluyo. Sayangnya Bu Waluyo tak membalas. Malah ia makin gesit berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Yayu tersentak menyadari sepasang kaki Bu Waluyo memang tidak menapak tanah. Tepat pada saat itulah terdengar bunyi gong dipukul sangat keras sebanyak 3 kali yang membuat telinga Yayu berdengung parah. Belum sampai di situ, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Padahal sudah bukan musim hujan lagi. Yayu melihat Bu Waluyo bergerak masuki rumah. Tentu saja Yayu mengikuti. Ia membuat Yayu shock. Ternyata kepala dan pakaiannya sama sekali tidak basah. Padahal cukup lama ia diguyur hujan di luar tadi. Mungkin itu cuma ilusi. Yayu berusaha tenang sembari kembali mengejar Bu Waluyo
Yayu berhenti manakala melihat wanita itu sudah berdiri di pertengahan tangga menuju lantai 3 dengan posisi membelakangi, seakan sedang menunggu Yayu. Yayu merasa aneh. Dia terpaku di bawah tangga sembari terus menatap punggung Bu Waluyo. Setelah beberapa saat, barulah Bu Waluyo bicara. Suaranya sangat dingin, seperti tidak bernyawa. "Nduk, sliramu kuwi cukut apa saka kamare Nyi Ratni? Sliramu marani molo, tak kandhani." Yayu tersentak kaget. Bukan saja ada pesan yang disampaikan Bu Waluyo, tapi suara Bu Waluyo sangat berbeda dengan suara aslinya. Suara barusan terdengar seperti suara nenek-nenek yang tidak pernah Yayu temui sebelumnya. Yayu hendak menjawab, tapi ketika dilihat lagi, ternyata sosok Bu Waluyo sudah menghilang. Yayu sangat ketakutan. Ia sontak lari beramburan ke kamarnya. Pagi harinya, yaitu sekitar jam 8. Yayu melihat Bu Waluyo duduk santai di beranda depan. Segera ia menyeduh teh hangat lalu dibawakan. Bu Waluyo tersenyum ramah. Ia menerima teh yang disodorkan Yayu. "Doro, maaf ya saya lancang bertanya. Semalam itu Doro nyari apa di taman belakang? Saya menegur tapi tidak dijawab." "Sewengi." Dahi Bu Waluyo berkerut 3 lipatan. "Sewengi ibu ora metu saka kamar yuk." Yayu bersidekap. Timbul rasa curiga bahwa ada yang tak beres di luar mamanya. Ini mirip saat dulu ia berada di villa, yang mana kerap muncul 2 sosok Nyi Ratni. Suatu sore tepatnya di bulan November, Yayu yang tubuhnya sangat kurus masih memaksakan diri membersihkan sentro taman. Ada satu hal ganjil yang selalu terjadi di taman itu, apalagi saat menjelang maghrib. Selalu saja ada lembaran batu yang entah dari mana berasal. Jika sudah begitu, Yayu akan terkesiap dan merasa diawasi. Sebelumnya tidak pernah ditemukan orang, tapi sore itu Yayu melihat siluet perempuan berlari cepat dari pohon ke pohon lalu menghilang. Suasana benar-benar sepi. Tak ada siapapun selain Yayu. Lampu taman belum dinyalakan sementara semilir angin dingin menusuk kulit. Yayu memungut batu yang barusan dilempar. Baru saja hendak dicermati, Yayu sontak membuang batu tersebut. Ada bintik-bintik darah berbau amis yang melekat di permukaan batu. Yayu segera masuk ke rumah melalui lorong dapur. Di situ, dia berhenti lagi. Tubuhnya yang tak sehat seringkali cepat lelah. Di saat itulah, ia merasa Sundari berdiri di ambang pintu seraya memeluk kepala kerbau yang masih segar. Tangan dan mulut Sundari dipenuhi darah. Tatapan Yayu dan Sundari beradu. Raut bingung di wajah Yayu membuat Sundari tertawa meringis. Hawa busuk menyeruak dari mulutnya. "Lumrah menawa Ndoro ibu gerah mergo kuwi bagian saka rencana. Nanging kowe iki kowe loro mergo polamu dhewe yo." Yayu geram makan ucapan Sundari. Walau lemah dan tergopoh-gopoh, Yayu mendekat dan hendak mencekik batang leher Sundari. Namun seketika itu, terdengar Bu Waluyo memanggil. Yayu lantas tersadar bahwa tangannya yang hendak mencekik Sundari masih menggantung di udara. Perempuan iblis itu telah lenyap. "Wes surup yuk, tolong lebih kabeh lawang karo jendelane. Firasatku ora penak," ucap Bu Waluyo. "Nggih Ndoro." Yayu segera melaksanakan perintah. Setelah itu ia kembali menemui Bu Waluyo yang sedang menonton televisi di ruang tengah. Yayu duduk lesehan di atas karpet. Badannya berasa ditusuk-tusuk jarum, tapi dia berusaha fokus menonton televisi, menemani Bu Waluyo. Bu Waluyo mencermati fisik Yayu yang tak beda jauh dibanding fisiknya. Dia akhirnya bertanya lembut, "Yuk, sliramu sansaya kuru, apa kowe lara nemen?" Yayu tak langsung menjawab.
Ia sendiri masih bingung apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Nate sepindah dalem utak getih, ananging ketahipun sisa tilem amargi supena awon. Astaga Yayu, terus piye? Awak dewi moro klinik apa wong pinter wae? Bu Waluyo menatap Gama. Yayu tersenyum tenang. Ia ingin Bu Waluyo tak mengkhawatirkan kondisinya. Dateng klinik mawon Doro, menawi dateng tiang pinter meniko Nyiratni dalam wegah. Lah kena opo? Tanya Bu Waluyo. Yayu tak menjawab. Hanya mulutnya yang misu-misu tak jelas sembari menatap televisi. Bu Waluyo lantas mendesah. Ia membuang pandang ke segala arah, seolah waspada ada yang mendengar obrolan mereka. Yuk, ojo ngomong Doro kakung yo. Sejatine ibu gak pati seneng karo Nyiratni. Dalem sampun ngertos, gumam Yayu. Bu Waluyo yang dihinggapi rasa penasaran, lantas meminta Yayu untuk bangkit dari lesehan dan duduk pada sofa di sampingnya. Yuk, seliramu ngerti toh, nek situ apa gak iku duwe niat elek karo ibu? Selidik Bu Waluyo. Yayu terperangah. Sontak ia beralih menatap wajah Bu Waluyo. Dados Doro sampun berso. Bu Waluyo mengangguk. Mung ibu ora wani bantah bapak sing percaya nemen marang Nyiratni. Yayu merasa iba. Ia bergeser mendekati Bu Waluyo. Untuk beberapa saat mereka saling berbisik. Ada ekspresi terkejut dan marah yang tak bisa disembunyikan Bu Waluyo saat Yayu memberitahu sesuatu. Dari situlah keduanya diam-diam merencanakan perlawanan. Sebagai pimpinan BUMS berskala nasional, Waluyo menangani berbagai mega proyek di provinsi dan pulau-pulau. Jam terbang yang tinggi membuatnya jarang ada di rumah. Satu ketika, Bu Waluyo memanggil Petrus, yang kebetulan saat itu tidak pergi bersama Pak Waluyo. Entah apa yang mereka bicarakan, seperti Petrus terlihat ragu. Di pertemuan berikutnya, barulah keduanya berjabat tangan. Tidak ada siapapun yang melihat pertemuan mereka, termasuk Yayu. Malam harinya, Bu Waluyo mengetuk pintu kamar Yayu. Manakala pintu dibuka, Yayu segera menarik tangan Bu Waluyo agar masuk. Keduanya pun berdiskusi pelan. Setelahnya Bu Waluyo menyerahkan sebuah kresek hitam pada Yayu. Eleng-eleng, wektune mung rong dino. Iso ora iso, kowe kabeh kudu balik saturunge bapak rawuh. Bisik Bu Waluyo. Ini lebih mengerikan dari mimpi buruk. Yayu merasakan kepalanya membesar. Tapi dia tetap mengiyakan. Setelah Bu Waluyo beranjak dari kamar itu, Yayu diliputi kegelisahan. Yayu memejamkan mata apalagi sampai tertidur. Yayu lantas keluar dari kamar dan tak lupa menguncinya. Sepasang kaki kurusnya melangkah hati-hati menuju rooftop bangunan. Di area lapang itu sumilir angin terasa sejuk. Yayu tertegun melihat reswara yang sudah duluan ada di rooftop tersebut. Dalam rupa manusia, ia duduk santai di salah satu kursi. Sesekali menyugar rambut menggunakan jemarinya. Yayu tak mau menyapa. Tujuan dia ke tempat itu semata ingin merasakan sejuknya angin malam. Besok dia harus melaksanakan misi Bu Waluyo. Tentu membuatnya tak tenang. Yayu tak memedulikan naik turun napas Reswara yang terdengar seirama. Belum lagi wangi tubuhnya merebak kemana-mana. Saturunge nyelamat ke wong liya, selamat ke awake dhewe dhisik. Tegur Reswara. Yayu tak menggubris. Langit malam terlalu indah untuk dinikmati. Balik ke asale. Apa sing wis mu cupuk saka Nyiratni, ora ana waktu maneh saturunge kowe lara nemen. Yayu bergemi. Ia tak merasa mengambil apa-apa dari villa tersebut. Malah beberapa lembar pakaiannya masih tertinggal di sana.
Setelah merasa lebih tenang, Yayu hendak kembali ke kamarnya. Ia tak berpamitan pada Resworo. Sebaliknya langsung menuruni anak-anak tangga. Resworo yang tak merasa tak dianggap langsung bangkit dari duduknya. Ia melayang cepat ke arah Yayu, menarik bau perempuan itu lalu membopong hingga ke dalam kamar. Yayu ingin marah, tapi nyatanya ia nyaman berada dalam perengkuan Resworo. Jin memang pandai membuai lawan jenis. Resworo meniup wajah Yayu. Seketika perempuan itu tertidur, dibaringkan ke atas ranjang. Kemudian, Resworo menghilang pergi. Setelah sekian purnama, akhirnya malam itu Yayu bisa terlelap. Hal yang sangat ia butuhkan selama ini. Dalam tidurnya ia bermimpi indah. Mimpi berjumpa mesra dengan Resworo. Sangat membekas. Sampai-sampai Yayu tak ingin menyudahi. Resworo terpaksa memakai cara demikian. Sebab semua upaya pendekatan sudah dicoba. Tapi gayung belum juga bersambut. Pagi harinya Yayu bangun dengan wajah yang lebih cerah. Tubuh lebih berenergi. Ia merasa kasmaran. Sebab mimpi semalam terasa begitu nyata. Sebelum Sundari keluar dari kamarnya, Yayu dan Petrus sudah lebih dulu berangkat. Bu Waluya berpesan agar keduanya selalu berhati-hati. Mobil melaju cepat dalam kontrol penuh si Petrus. Yayu tak henti-hentinya melirik kresek hitam yang ia letakkan di dashboard mobil. "Apa kamu tahu jalan rahasia dimaksud Doro Ibu?" tanya Yayu. Petrus mengangguk. Beta malah heran, bagaimana Bu Waluya bisa tahu jalan itu? Setahu Beta, Pak Waluya merahasiakan jalan itu dari semua istrinya yang lalu. Yayu menatap Petrus. "Jadi, kamu sudah bekerja pada Waluya sebelum dia menikahi Bu Agni?" "Betul." Petrus kembali melanjutkan. "Tapi bagi Pak Waluyo, istri itu hanyalah pelengkap sandiwara hidup. Dia sonde mencintai siapapun kecuali dirinya sendiri." Yayu cukup kaget mendengar pengakuan Petrus. Pantas saja Joli itu belum memiliki keturunan. Mungkin salah satunya tidak mempunyai hasrat. Selain Yayu, Petrus juga membawa kresek hitam. Namun mungkin isinya berbeda. Di setiap belokan yang dilewati, Petrus membuang 3 kantung kamboja putih melalui jendela. Yayu tak paham apa maksudnya. Dia memilih fokus menghafal arah jalan. Mumpung ini pertama kalinya mereka menuju villa, bukan pada malam hari. Kalau dulu jalannya melewati tanjakan pegunungan, kali ini malah melalui suatu dataran di mana hampir tidak ada rumah penduduk. Dari sini bisa dipahami bahwa jalur ini ditarik dari sisi belakang villa. Yayu dan Petrus akan merayap naik dari kemiringan yang ada. "Kita berhenti di mana?" tanya Yayu yang menyadari jalan itu terlalu sempit. Tidak ada bau jalan untuk parkir roda 4. Petrus tak menggubris. Mobil terus dilajukan sebelum akhirnya membelok ke sebuah halaman penuh dedaunan kering, di mana terdapat rumah sederhana berbahan papan. Atapnya berupa susunan seng yang telah memerah berkarat karena terlalu tua. Atap itu pun ditimbuni dedaunan kering. Petrus turun dari mobil lantas berjalan cepat. Dia mencari-cari seraya memanggil nama seseorang, tapi tidak ada sautan. Detik berselang dia memekik histeris. Terkejut melihat seseorang kakek duduk di bawah pohon trambesi di sisi rumah. Ia memakai baju sarjan lurik. Kumis dan janggut panjangnya ubanan. "Mayat siapa lagi yang kamu bawa, Tole?" tanya si kakek tanpa basa-basi. "Nyawa orang benar-benar gak ada martabatnya." Yayu yang mencuri dengar dari dalam mobil seketika dibuat sport jantung. Ada mayat Mira dan media santet lainnya dikuburkan ke tempat ini. "Orang tua, beta ini cuma mau titip mobil. Sondi ada mayat," ketus Petrus. "Titip mobil? Lah kamu mau kemana, Le?" Si kakek berdiri diikuti melangkah ke arah mobil. "Waluyo selalu memberi tugas berat. Saya harap kamu belum gila." Petrus membuka pintu mobil dan Yayu disuruh keluar.
Keduanya lantas berpamitan pada si kakek. Lah, ada cewek padahal. Pacarmu? Kalian mau kemana? Tanya si kakek bertubi-tubi. Petrus tersipu pada wajahnya yang hitam dan berpori-pori lebar. Dia grogi akan ucapan si kakek yang menyangka Yayu adalah pacarnya. Baru Petrus sadari, ternyata Yayu cukup manis untuk dipandang. Petrus segera menggandeng tangan Yayu lantas mengajak berjalan. Yayu risih diperlakukan demikian, tapi dia berpikir positif. Di benaknya, si Petrus ini adalah bodyguard. Mungkin dia hanya ingin melindungi. Ya, benar. Namun dalam hati siapa yang tahu? Kucukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Saya Mang Dahyun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.